Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa di forum lebih dekat mengenal korek Kosei. Selanjutnya sholawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagai referensi segala aktivitas kita. Baik teman-teman sekalian, pada forum lebih dekat mengenal korek kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan berbagi tentang seperti apa sih atmosfer atau keadaan Kosei Sulselbar dan Papua. Nah, nama saya adalah Manjalin. Saya berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Di Kosei Sulselbar dan Papua, saya diamanakan sebagai koordinator regional periode 2019-2020. Nah, pada kesempatan kali ini sharing saya tentang Kosei Sulselbar dan Papua. Jadi di regional kita itu ada 13 KSI, yang mana terdapat 11 KSI aktif dan ada 2 KSI yang masih vakum, dan sementara kita lagi upayakan untuk mengaktifkannya kembali gitu. Dari regional kita, jarak tempuh dari setiap KSI itu memang tergolong cukup jauh dari satu KSI ke KSI yang lain. Mungkin ada satu KSI itu yang mungkin jaraknya dari Makassar, dan yang paling jauhnya itu sekitar 9 sampai 10 jam gitu. Kosei Sulselbar dan Papua tersendiri itu baru ada penambahan regional atau penambahan wilayah baru tahun kemarin atau di Munas kemarin di Jakarta, yang mana yang sebelumnya adalah Kosei Sulsel dan Papua, dan setelah Munas kemarin ada penambahan KSI dari Sulbar. Jadi makanya terbentuklah yang namanya regional Kosei Sulselbar dan Papua. Rasa ketika atau apa yang saya alami ketika menjadi korek ya biasa-biasa saja ya, karena memang sebelumnya tidak ada niat ataupun rencana saya ingin menjadi korek, tapi karena memang pada momentum murek kemarin ada beberapa nama yang dicalonkan, dan yang menjadi salah satu rekomendasinya adalah saya sendiri. Dan ketika waktu itu nama saya disebut, saya merasa menggigil, atau karena saya tahu seperti apa sih tanggung jawab, seperti apa sih ketika kita mengemban satu jabatan, karena ini adalah pertanggungjawabannya di hadapan manusia dan juga pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang orang katakan ketika saya menjadi korek, saya tidak menemukan salah satu ataupun komentar negatif ya dari teman-teman KSI ataupun dari peserta forum murek waktu itu ya. Cuman yang saya lihat hanya beberapa ucapan selamat dan semacamnya lah gitu. Selama saya menjadi korek, begitu banyak tempat yang saya kunjungi, dari ke kampus, mungkin setiap 1 bulan itu pasti saya mengunjungi beberapa KSI itu dengan jarak yang cukup jauh ya. Dan bukan cuma itu saja, setelah saya dipilih menjadi korek, saya sudah mengunjungi juga wilayah di luar dari Sulsel dan juga di luar dari Sulbar, misalkan Jakarta. Cuman rencana saya ingin mengunjungi Papua lah, kita bentuk KSI di sana, dan mengunjungi KSI yang ada di Ambon gitu. Kalau pertanyaannya terkait dengan berat sih menjadi korek,
Yang saya alami sendiri itu saya ngalir aja dengan amanah yang diemban oleh saya sekarang ini, karena ya, amanah ini adalah memang tidak saya inginkan, tetapi ketika amanah itu sudah diberikan tanggung jawab kepada saya berupaya semaksimal mungkin menjalankannya, karena saya yakin Allah akan membantu saya, sehingga persoalan berat dan ringan itu adalah persoalan persepsi. Kita ngalir aja dengan amanah tersebut ya. Dari sebelum saya mengenal Jose atau masuk menjadi salah satu pengurus atau bahkan sekarang menjadi korek, terlebih awal saya masuk di organisasi kelompok studi ekonomi Islam. Nah, awalnya memang banyak organisasi yang mengenalkan tentang atau mensosialisasikan tentang organisasinya, tetapi saya lebih tertarik ke kelompok studi ekonomi Islam itu. Mungkin pada waktu itu teman akrab saya atau teman dekat saya, teman sepergaulan saya itu memang banyak dari teman-teman KSI, sehingga mungkin bisa dibilang saya hanya ikut-ikutan aja masuk di KSI gitu. Sehingga dari tahap ke tahapnya teman-teman mengenalkan Jose, sehingga pada waktu itu pada masanya Kakanda Arman periode 2017-2018, dari situ saya mulai lebih dekat mengenal Jose. Nah, setelah itu juga dari terpilihnya Kakanda Kamal pada periode 2018-2019, saya menjadi salah satu badan pengurus harian di situ yang diamanahkan sebagai koordinator keilmuan. Nah, sehingga sampai pada tahap sekarang ingin menjadi korek itu memang bukanlah suatu perencanaan dari saya, tapi mungkin ini adalah salah satu jalan atau garis perjalanan hidup saya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ekonom Rabbani, itu adalah seseorang yang punya andil aktif dalam upaya mendorong atau berkecibaku berupaya mensosialisasikan tentang seperti apa sih ekonomi Islam kepada masyarakat. Nah, intinya ekonom Rabbani itu adalah seseorang yang aktif dalam membumikan ekonomi Islam. Kemudian tentang sebagai ekonom Rabbani, seperti apa sih yang teman-teman harus lakukan? Mungkin yang pertama, teman-teman harus meluruskan niatnya dulu, dan juga banyak mempelajari atau menuntut ilmu tentang ilmu-ilmu ekonomi terkait ya, terutama ekonomi Islam yang menjadi bekal atau basis kita dalam membumikan ekonomi Islam. Intinya teman-teman harus banyak belajar tentang ekonomi Islam. Terkait dengan apakah Jose ini sudah memberikan impact kepada masyarakat? Iya, sudah memberikan impact kepada masyarakat, tapi mungkin belum terlalu signifikan terkait dengan kontribusi Jose kepada masyarakat, karena yang saya lihat, yang saya amati selama 2 tahun ini lebih ke internalnya. Kemudian impact dari program-programnya Jose itu masih dirasakan atau masih kental di taraf lingkungan internalnya gitu. Mungkin kedepannya adalah lebih memperbanyak program-program yang dapat menyentuh ke masyarakat gitu. Untuk teman-teman KSI Jose Social Bar dan Papua, saya berpesan teman-teman harus menjadi garda terdepan, harus lebih semangat lagi untuk terus berproses. Wadah sudah disediakan, silakan jemput dan silakan berikan kontribusi teman-teman agar memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas gitu.
Dan juga kepada seluruh kader POSE yang ada di Indonesia, saya berpesan, mari kita senantiasa membangun relasi yang kondusif, meningkatkan ukhuwah kita melalui program-program yang ada di POSE. Misalkan di agenda-agenda POSE nasional itu ada Timnas, Musyawarah Nasional, dan rapat kerja nasional, dan juga kampanye nasional. Nah, melalui momentum-momentum ini adalah kesempatan kita untuk saling mengenal dan untuk saling menguatkan ukhuwah kita. Jadi mungkin itu saja terkait dengan sharing saya mengenai POSE Sulselbar dan Papua. Nanti untuk lebih lanjutnya kita dapat sharing di belakang. Terima kasih. Ekonom Robbani bisa.